Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrat Hamsinatullah dengan NIM 22650055 dari kelas D. Di sini saya akan merangkum kembali materi mengenai kriptografi dari mata kuliah keamanan komputer. Langsung saja kita masuk pada materinya. Ini dia, pengantar kriptografi. Message atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain adalah plain text. Bentuk rupa atau pesannya berupa teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan ada yang dikirim dan ada dikirim melalui via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Dan ada yang disimpan di dalam media penyimpanan berupa disk, kaset, dan lain-lain. Ini dia contohnya. Pengirim, pihak ada di sini ada pengirim dan penerima. Pengirim merupakan pihak yang mengirim pesan, penerima merupakan pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Di sini ada contohnya, pengirim bernama Alice dan pengirim adalah Bob. Ya. Selanjutnya di sini ada ciphertext atau pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lainnya adalah kriptogram. Ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Seperti ini contohnya. Dari plain textnya adalah culik anak itu jam 11 malam, jam 11 siang, dan ini dirubah menjadi ciphertext sehingga pesannya tidak dapat dibaca oleh sembarang orang. Ini dia juga contoh lainnya, plain text diubah menjadi ciphertext. Kita baca sendiri. Selanjutnya ada enskripsi, adalah proses menyediakan plain text menjadi ciphertext. Nama lainnya adalah enchiffering. Deskripsi adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula. Nama lainnya adalah decrypting. Misalkan di sini ada C sama dengan ciphertext, P adalah plain text. Fungsi enskripsi E menetapkan P ke C, E dalam kurung P sama dengan C. Fungsi deskripsi D memetakan C ke P, D dalam kurung C sama dengan P. Fungsi enskripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat D dalam kurung E, P sama dengan P. Kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang artinya hidden atau secret. Definisi lama, kriptografi adalah ilmu dari seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyediakannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi barunya adalah kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Algoritma kriptografi adalah aturan untuk encrypting dan decrypting. Aturan untuk enchiffering dan deciphering, atau fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi dan deskripsi pesan. Encoding vs decoding. Encoding adalah transformasi dari plain text menjadi kode, sedangkan decoding adalah transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode adalah dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup untuk encoding dan decoding kode breaker. Orang yang memecahkan kode adalah untuk menemukan plain text. Seperti ini dia contohnya. Terminologi kunci. Kunci adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enchiffering dan deciphering. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma restricted. Algoritma restricted dan cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia. Ini dia contohnya. Kirim senjata perang P, kunci K, enskripsi E, K. Ini dia contohnya. Enskripsi dan deskripsi dengan kunci enskripsi E, K dalam kurung P dengan C. Kriptologi. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi dan ada
kriptologi, ada kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi adalah ilmu dari seni untuk menjaga keamanan pesan, sedangkan kriptanalisis ilmu dan seni untuk memecahkan kripteteks. Persamaan kriptografi dan kriptanalis, keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Perbedaan kriptografi dan kriptanalis: kriptografi bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan, sedangkan kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 40.000 tahun yang lalu menggunakan hieroglifi yang tidak standar untuk menulis pesan. Ini dia contohnya. Di sini adalah merupakan gambar atau kode dari sebuah huruf dari Mesir. Sejarah kriptografi. Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enskripsi yang dinamakan Enigma. Enigma cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Ya, karena di sini mereka bisa mengetahui kunci dari sebuah rahasianya menggunakan kriptografi. Kriptografi kunci simetri. Symmetric key cryptography. Istilah lainnya kunci simetri, kunci privat atau kunci rahasia. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri. Istilah lainnya adalah algoritma konvensional. Contoh algoritma simetris adalah DS atau Data Encryption Standard, Reasonable, Blowfish, Idea, Ghost, dan lain-lain. Kriptografi ada asymmetric atau nama lainnya kunci deskripsi. Karena kunci enskripsi bersifat publik, sedangkan kunci deskriptif bersifat rahasia, secret key atau private key. Ya, ini dia, simetris vs asimetris. Ini dia contohnya. Simetris key algoritma, string cipher, teaser cipher, Wigner cipher, block cipher, ada data encryption standard DS dan triple data encryption standard 3DS. Chaser cipher. Dalam kriptografi, sandi chaser atau sandi geser, kode chaser atau geseran chaser adalah salah satu teknik enskripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi. Dalam setiap huruf pada teks terang atau plain text digantikan oleh huruf yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma cipher substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai C sama dengan E dalam kurung M sama dengan M tambah K mod 6. M mesek sedangkan K adalah key. M adalah pesan, K adalah kuncinya. Ini dia contohnya. Dengan rumus ini plain text-nya di sini A, B, C, D sampai S, sedangkan cryptext text-nya adalah huruf yang ini. Jadi teks yang kita baca berbeda dengan ciphertext-nya. Wigner cipher. Wigner cipher adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditentukan oleh Giovanni Battista Belius. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Cifra del Giovanni Battista Belius pada tahun 1553. Nama Wigner sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Wigner. Nama Wigner diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode Autkey cipher, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovanni Battista Belius. Teknik ini menggunakan tabel bujur sangka yang berisi kombinasi dan dari plain text pada kolom serta kunci pada baris. Kombinasi keduanya akan menghasilkan cipher pada baris dan kolom. Ini dia. Seperti di sini ada sebuah contohnya contoh dari yang tadi. Cara kerja Wigner cipher. Langkah awal adalah tuliskan plain text yang ingin dienkripsi dengan menggunakan spasi antar kata. Hal ini
untuk mempersulit orang untuk menebak dari plain text tersebut. Contoh di sini, plain text belajar rekayasa internet dengan menghilangkan spasi. Pilih kunci key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima. Contoh, key.com, susunlah plain text dengan kunci sebagaimana berikut. Ya, ini dia. Belajar rekayasa internet. Ini dia kuncinya dari cara kerja Figner Shipper. Dengan menggunakan tabel Figner, kita akan mendapatkan hasil ciptatext sebagaimana berikut. Maka hasilnya adalah plain text belajar rekayasa komputer dengan kunci T-com. Ini dia. Ciptatextnya adalah UMK, bisa baca sendiri. Contoh aplikasi simulasi Figner Shipper menggunakan Visual Basic. Ini adalah contohnya. Data Encryption Standard atau DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst-Weiss et al. Disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Administration Amerika Serikat. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bit praktis tidak digunakan. Setiap blok plain text atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal, IP 16 putaran encrypting dan inversi pemutaran awal, IP kurang 1. Lihat pada gambar di sini. Ini contohnya. Ini dia juga contohnya. Pembangkitan kunci internal. Kunci internal atau kunci setiap putaran ada 16 putaran. Jadi ada 16 kunci internal. Seperti ke 1 sampai ke 16 dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Ini dia contohnya. Implementasi DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat menginskripsikan 16,80 juta blok atau 1 GB per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan inskripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM 3090. Keamanan DES. Keamanan DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 54 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NASA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tapi dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat di 256 atau 7, ini dia, lihat sendiri kemungkinan kuncinya. Jika serangan exhaustive key search dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam suatu detik dapat dikerjakan dalam 1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1942 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Pada tahun 1998, IFI merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci DES secara exhaustive search key dengan biaya $250 dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Pada tahun 1999, kombinasi perangkat keras IFI dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 100.000 komputer dapat menemukan kunci DES kurang dari 1 hari. Triple Data Encryption Standard 3DS. 3DS atau Triple Data Encryption Standard merupakan salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyandikan data. Proses yang dilakukan dalam penyandian datanya, yaitu proses enskripsi dan proses deskripsi. Algoritma 3DS adalah suatu algoritma pengembangan dari algoritma DES atau Data Encryption Standard. Perbedaan DES dengan 3DS terletak pada panjangnya kunci yang digunakan. Pada DES menggunakan satu kunci panjangnya 56 bit, sedangkan pada 3DS menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168 bit. Pada 3DS, 3 kunci yang digunakan bisa bersifat saling bebas atau hanya 2 buah kunci yang saling bebas
dan kunci lainnya sama dengan kunci pertama. Karena tingkat kerahasiaan algoritma 3DS terletak pada panjangnya kunci yang digunakan, maka penggunaan algoritma 3DS dianggap lebih aman dibandingkan dengan algoritma DES. Ini dia inskripsi dari contoh dari 3DS. Yang pertama di sini ada pengirim adalah alic. Di sini ada kunci 1, kunci 2, dan kunci 3. Ini inskripsinya dan ini deskripsinya. Ini juga contohnya. Jadi ya bisa dilihat sendiri. Oke. Sampai pada tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi. Hanya ada sistem kriptografi kunci simetris. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi, bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Pengirim kunci rahasia pada saluran publik atau telepon atau internet dan pos sangat tidak aman. Oleh karena itu, kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Ide kriptografi kunci asimetris muncul pada tahun 1976. Makalah pertama dari kriptografi kunci publik ditulis oleh J. Van Helmont, ilmuwan dari Stanford University. Judul makalahnya adalah New Direction in Cryptography. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci asimetris yang sesungguhnya. Ini dia. Konsep asimetris algoritma. Kriptografi kunci asimetris disebut juga kriptografi kunci publik. Pada kriptografi kunci publik, masing-masing pengirim dan penerima mempunyai sepasang kunci. Kunci publik untuk menginskripsi pesan dan kunci privat untuk mendeskripsi pesan. Konsep asimetris algoritma. Kunci inskripsi dapat dikirim melalui saluran yang perlu aman. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim hiperteks. Dua keuntungan kriptografi kunci publik. 1. Tidak diperlukan pengiriman kunci rahasia. 2. Jumlah kunci dapat ditekan. Kriptografi kunci publik didasarkan pada fakta komputasi untuk inskripsi dan deskripsi pesan mulai dilakukan. Secara komputasi, hampir tidak mungkin menurunkan kunci privat bila diketahui oleh kunci publik. Pembangkitan sepasang kunci pada kriptografi didasarkan pada persoalan integer klasik sebagai berikut. 1 adalah pemfaktoran. Diberikan bilangan bulat n, faktoran n menjadi faktor primanya. Contoh adalah 10 2 kali 5. 60 maka sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Maka ini dia. Semakin besar n, semakin sulit memfaktorkan, butuh waktu yang lama. Algoritma yang menggunakan prinsip ini adalah RSA. Yang kedua adalah logaritma distrik. Temukan X sedemikian sehingga A pangkat X, B mod N saling dihitung. Ini dia dilihat. Contoh jika 3 pangkat X sama dengan 15, maka mod 17, maka X sama dengan 6. Semakin besar A dan B dan N, semakin sulit memfaktorkan. Kriptografi kunci simetris vs kriptografi kunci publik. Kelebihan kriptografi kunci simetris 1. Proses inskripsi atau deskripsi membutuhkan waktu yang singkat. Ukuran kunci simetri relatif pendek. Otentaksi pengirim pesan langsung diketahui dari hiperteks yang diterima. Karena kunci yang diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Adapun kelemahan dari kriptografi kunci simetris adalah kunci simetris harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua, entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi. Adapun di sini kelebihan kriptografi kunci publik 1, hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan mengirim kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. Pasangan kunci publik atau kunci privat tidak perlu diubah, bahkan dalam periode waktu yang panjang. Dapat digunakan untuk mengamankan pengirim kunci simetri. Beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital pada pesan. Adapun kelemahan kriptografi kunci publik adalah 1. Inskripsi dan deskripsi data umumnya lebih lambat daripada sistem simetri karena inskripsi dan deskripsi menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi perpangkatan yang besar.
Ukuran ciphertext lebih besar daripada plaintext. Ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetris. Karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka ciphertext tidak memberikan informasi mengenai otentasi pengirim. Tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman, sama seperti block Shepard. Kebanyakan algoritma mendasarkan keamanannya pada sulitnya memecahkan persoalan-persoalan aritmetik yang menjadi dasar pembangkitan kunci. Aplikasi ada fungsi. Dari sekian banyak algoritma kriptografi yang pernah dibuat, algoritma yang paling populer adalah algoritma RSA. Algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology (MSM) pada tahun 1976, yaitu Ron Adi dan Leonard Deleman. Algoritma RSA mendasarkan proses enkripsi dan deskripsinya pada konsep bilangan prima dan aritmetika modul. Kunci enskripsi maupun kunci deskripsi keduanya harus berupa bilangan bulat. Kunci enskripsi dapat dirahasiakan dan diketahui umum, sehingga dinamakan juga kunci publik. Namun kunci deskripsi bersifat rahasia. Kunci deskripsi dibangkitkan dari beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci enskripsi. Untuk menemukan kunci deskripsi, suatu bilangan non-prima harus difaktorkan menjadi faktor primanya. Dalam kenyataannya, memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya bukanlah pekerjaan yang mudah. Belum ada algoritma yang secara efisien yang dapat melakukan pemfaktoran tersebut. Semakin besar bilangan non-primanya, maka semakin sulit pula pemfaktorannya. Ini dia contohnya. Ya, setelah tadi materi yang dapat saya jelaskan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.